Selamat datang di video pembelajaran Integrated Reporting Dasar. Untuk pembelajaran kali ini adalah kondisi dan kinerja operasional. Berikut adalah objektif beserta pengukuran dalam perspektif proses. 1. Tingkatkan jumlah produk baru. Pengukurannya berupa jumlah produk atau total produk baru serta pengeluaran R&D atau Research and Development. 2. Tingkatkan produk proprietary. Pengukurannya berupa persentase pendapatan dari produk proprietary dan jumlah paten yang menunggu disetujui. 3. Kurangi waktu siklus pengembangan produk. Pengukurannya berupa time to market atau dari awal hingga selesai. 4. Tingkatkan kualitas proses. Pengukurannya berupa biaya kualitas, output yield, dan persentase unit rusak. 5. Tingkatkan efisiensi proses. Pengukurannya berupa tren harga per unit dan output atau input. 6. Kurangi waktu proses. Pengukurannya berupa waktu siklus dan velositas serta MCE. 7. Tingkatkan kualitas layanan. Pengukurannya berupa first pass yield. 8. Tingkatkan efisiensi layanan. Pengukurannya berupa tren biaya dan output atau input. 9. Kurangi waktu layanan. Pengukurannya berupa waktu siklus. Dalam perspektif proses bisnis internal, manajer mengidentifikasi berbagai proses penting yang harus dikuasai perusahaan dengan baik agar mampu memenuhi tujuan para pemegang saham dan segmen pelanggan sasaran. Pendekatan balance scorecard kinerja proses internal ditentukan berdasarkan harapan pihak eksternal tertentu. Gambar berikut merupakan perspektif bisnis internal model rantai nilai generik. Selanjutnya, kita akan membahas pengukuran waktu proses. Proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan sasaran seringkali menyertakan waktu tanggap yang singkat sebagai atribut kinerja yang penting. Banyak pelanggan yang memberi nilai tinggi tenggang waktu atau lead time yang singkat, yang diukur sebagai tenggang waktu dari saat mengajukan pesanan sampai ketika produk atau jasa tersebut diterima. Awal siklus produksinya seperti berikut. Sedangkan akhir siklus produksinya sebagai berikut. Salah satu ukuran yang digunakan banyak perusahaan adalah Manufacturing Cycle Effectiveness atau MCE, di mana MCE adalah waktu pengolahan dibagi dengan waktu penyelesaian. Rasio yang dihasilkan kurang dari 1 karena waktu penyelesaian produk adalah waktu pengolahan, ditambah waktu pemeriksaan, ditambah waktu pemindahan, ditambah waktu menunggu atau penyimpanan. Walaupun dikembangkan untuk operasi perusahaan manufaktur, MCE juga dapat diterapkan kepada perusahaan jasa. Menghindari waktu yang terbuang dalam proses pemberian jasa bahkan menjadi lebih penting dibandingkan pada perusahaan manufaktur, karena pelanggan biasanya akan menjadi kesal bila harus antri untuk menerima pelayanan jasa. Selanjutnya kita akan membahas pengukuran waktu proses. Hampir semua perusahaan dewasa ini telah mempunyai inisiatif dan program peningkatan mutu. Pengukuran mutu proses yang banyak dikenal perusahaan adalah sebagai berikut. Perusahaan jasa harus dapat mengidentifikasi kekurangan dalam proses internal yang dapat memberi dampak buruk terhadap biaya, daya tanggap, atau kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, Metrobank mengembangkan suatu indeks yang dinamakan Trailway to Trolls sebagai ukuran salah satu mutu layanan. Indeks tersebut terdiri atas hal berikut. Sistem akuntansi biaya tradisional mengukur pengeluaran dan efisiensi setiap tugas, operasi, atau departemen. Sistem akuntansi ini gagal mengukur biaya pada tingkat proses. Biasanya proses seperti penyelesaian pesanan, pembelian atau perencanaan dan pengawasan produksi menggunakan sumber daya dan aktivitas dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas dikembangkan dengan tujuan untuk mendapatkan pengukuran biaya proses bisnis perusahaan. Active Based Costing atau ABC adalah sebuah sistem akuntansi biaya yang memberikan 3 parameter penting untuk pengelompokan proses bisnis internal, yaitu memungkinkan perusahaan mendapatkan pengukuran biaya proses, pengukuran mutu, dan lama siklus.
Selanjutnya kita akan melihat potret perspektif pelanggan di PLN. Berikut adalah tabel SAIDI/SAIFI per regional dan tabel susut jaringan. Berikut adalah tabel kapasitas terpasang pembangkit dan tabel produksi listrik. Berikut adalah grafik dan tabel bauran energi BBM. Terakhir, berikut adalah rasio elektrifikasi tahun 2020. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.